Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 3 dengan materi kami SKL dan standar isi kurikulum merdeka. Yeay. dan Standar proses dan standar penilaian kurikulum merdeka. Yeay. Selamat menyaksikan. Dadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetisi lulusan atau SKL. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang standar kompetisi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Rancangan Peraturan Menteri ini mencabut: pertama, ketentuan mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetisi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah atau Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953. Yang ketiga, ketentuan mengenai standar kompetisi lulusan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah, Kejuruan atau Madrasah Aliyah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Nara, yaitu mengenai isu pokok dalam regulasi. Dalam peraturan menteri ini terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian yang kedua, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dikecualikan bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Kemudian yang kelima, dalam hal peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual. Penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, standar kompetensi lulusan terdiri atas yang pertama, standar kompetensi SKL pada pendidikan anak usia dini, kemudian SKL pada jenjang pendidikan dasar, dan SKL pada jenjang pendidikan menengah. Yang ketujuh atau yang terakhir, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 termasuk untuk program pendidikan kesetaraan. Baiklah, saya kembalikan kepada Sultan. Oh no. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar isi. Latar belakang. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya, status. Peraturan Menteri ini mengganti atau mencabut yang satu, ketentuan mengenai standar isi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954. Dan yang terakhir ada ketentuan mengenai standar isi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1649. Nah, selanjutnya yang terakhir ada isu pokok dan regulasi. Dalam peraturan menteri ini terdapat beberapa hal yang perlu diatur, yaitu yang pertama ada standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Yang kedua ada ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Yang ketiga ada ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Yang terakhir ada muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan materi yaitu tentang standar proses dan standar penilaian kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu tentang standar proses kurikulum merdeka. Nah, di sini ada latar belakang. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional. Perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Yang kedua yaitu status. Peraturan Menteri ini merupakan peraturan baru dan mencabut beberapa peraturan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan mengenai standar proses yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955. Yang ketiga, ketentuan mengenai standar proses yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan, yaitu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1989. Yang ketiga yaitu isu pokok dalam regulasi. Nah, standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Kemudian, standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama perencanaan pembelajaran, kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga penilaian proses pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai standar penilaian kurikulum merdeka. Dilansir pada setiap kurikulum, tentunya kita mengenal mengenai persyaratan penilaian atau standar penilaian seperti pada kurikulum 2013 yang biasa dikenal dengan penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, dan penilaian akhir semester atau PAS.
Hal tersebut juga berlaku pada kurikulum merdeka. Standar penilaian kurikulum merdeka ada pada peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum merdeka ini sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Asesmen atau penilaian kurikulum merdeka merupakan salah satu aspek penting dalam proses belajar mengajar sebagai usaha dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Penilaian dalam bentuk apapun bisa menjadi sangat penting karena mempunyai tujuan untuk melihat pencapaian suatu pembelajaran. Asesmen pembelajaran diharapkan bisa menjadi tolak ukur secara komprehensif aspek-aspek yang seharusnya diukur. Penilaian dapat berupa formatif dan sumatif. Asesmen formatif dapat berupa penilaian pada awal pembelajaran dan penilaian selama proses pembelajaran pada awal pembelajaran, sehingga siswa bisa memperoleh pembelajaran yang mereka butuhkan. Selain pada saat pembelajaran, asesmen formatif juga bisa menjadi dasar refleksi pada seluruh proses pembelajaran dan bisa menjadi menginformasikan rencana pembelajaran serta revisi yang sesuai kebutuhan. Setelah siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran, guru bisa melanjutkan ke tujuan pembelajaran selanjutnya. Tetapi, jika tujuan pembelajaran belum terpenuhi, guru harus memperkuat siswa terlebih dahulu. Selain itu, guru harus melakukan penilaian komprehensif untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama prinsip penilaian, yang kedua prosedur penilaian, dan yang terakhir bentuk penilaian. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama prinsip penilaian. Penilaian adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, siswa, dan orang tua siswa, agar bisa memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, penilaian dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan waktu dan teknik pelaksanaan asesmen agar efektif dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, penilaian dirancang secara adil, valid, proporsional, dan reliable atau dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah yang akan ditempuh berikutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian siswa sifatnya sederhana dan informatif serta memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai dan juga strategi tindak lanjutnya. Hasil penilaian digunakan untuk guru, siswa, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, prosedur penilaian. Pada standar penilaian kurikulum merdeka, terdapat prosedur penilaian hasil peserta didik yang meliputi yang pertama, perumusan tujuan penilaian, yang kedua, pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga, pelaksanaan penilaian, yang keempat, pengolahan hasil penilaian, yang kelima, pelaporan hasil penilaian. Pembahasan yang terakhir yaitu bentuk penilaian. Bentuk penilaian kurikulum merdeka dari hasil pembelajaran peserta didik yaitu berupa penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kita akan membahas satu. Yang pertama, penilaian formatif. Memberikan nilai formatif dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif. Kegiatan ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan.
Kosong, dalam tuh lebih besar gitu.
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Rancangan peraturan menteri ini mencabut pertama, ketentuan mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 130 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini dan pemerintah negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 20 Oktober 2008.
tentang standar isi
proses belajar mengajar. Sebagai usaha dalam mengembangkan nilai dalam bentuk
mulai. Siap. Siapa yang suka dengan siap? Siapa yang sangat bencana? Ya, yang rata-rata itu Tapi kalau yang tidak kan kita ikut
pada diskusi hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Ini video terakhir. Teng 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 tung tung. Yes, nggak ada lagi. Belum sampai 45 kan?